Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah Komisi Wanita Deborah pada sore hari ini yang masih diadakan secara online dan mungkin masih akan berlangsung sampai akhir bulan ini. Kita terus berdoa agar supaya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan melalui masa-masa yang cukup sulit ini, dan kiranya Tuhan yang memulihkan negeri kita dari pandemi ini sehingga pandemi akan segera berlalu dan kita dapat kembali beribadah bersama-sama di gereja. Sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan penyampaian firman-Mu pada sore hari ini. Mampukan dan layakkan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati ibu-ibu yang mendengarkan. Biarlah kami bersama-sama akan beroleh berkat daripadanya. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini yaitu mengatasi kesulitan. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kesulitan hidup adalah hal yang wajar terjadi. Semua manusia pasti pernah menemui kesulitan atau mengalami kesulitan di dalam perjalanan hidupnya. Kesulitan-kesulitan itu dialami oleh semua kalangan, tidak hanya oleh orang dewasa saja yang mempunyai kesulitan, namun anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah pun punya kesulitannya sendiri. Tidak hanya orang yang ekonominya pas-pasan saja yang mempunyai kesulitan, tetapi seorang yang kaya raya pun pasti pernah mengalami kesulitan. Bermacam-macam penyebab kesulitan, seperti masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pribadi, dan banyak lagi penyebab kesulitan lainnya. Rasul Paulus dalam tugas pelayanannya menemui berbagai kesulitan. Dia pernah dipenjara. Dia pernah disesah sebanyak 5 kali oleh orang Yahudi. Rasul Paulus pernah dilempari batu. Dia pun pernah terkatung-katung di tengah laut. Dan Rasul Paulus pun pernah mengalami kelaparan. Kesulitan-kesulitan Paulus ini, jika kita alami saat ini, tentulah sangat berat. Untuk seorang rasul seperti Paulus yang hidupnya dekat dengan Tuhan, ada berbagai kesulitan. Bahkan Paulus setelah pertobatannya pun, di dalam pelayanannya, Tuhan tetap mengizinkan kesulitan dan pergumulan itu terjadi padanya. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu? Apa kesulitan yang kita hadapi saat ini? Mungkin yang paling terasa saat ini dan hampir semua orang mengalaminya adalah kesulitan yang dihadapi saat pandemi akibat virus yang sedang melanda kita saat ini. Pandemi yang tidak hanya melanda negeri kita, tetapi hampir semua negeri di muka bumi ini mengalaminya. Tantangan untuk hidup dalam keterbatasan. Kemana-mana harus memakai masker. Tidak boleh berkumpul atau hadir dalam keramaian. Tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai secara langsung. Bahkan beberapa orang harus menjalani isolasi atau pengasingan untuk kesembuhan mereka. Bahkan ada juga yang harus kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempat mereka bekerja tutup di saat pandemi ini. Tentu bukan hal yang mudah hidup di zaman seperti yang ini, bukan? Namun semua ini adalah tantangan
dan pergumulan kita bersama. Ini yang kita hadapi saat ini. Dapat dikatakan bahwa kesulitan akan selalu ada di sepanjang jalan hidup manusia. Rasul Paulus mengingatkan melalui apa yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami oleh mereka adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan mereka. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel dicobai melampaui kekuatan mereka. Demikian pula dengan kita yang hidup di zaman ini. Apa yang kita alami? Kesulitan yang ada, pergumulan yang kita hadapi adalah cobaan biasa yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita. Kesulitan yang kita hadapi tidak melampaui kekuatan kita. Kesulitan-kesulitan atau masalah atau bahkan cobaan-cobaan ini diizinkan Tuhan terjadi, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi karena di dalamnya Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya, agar melalui kesulitan, cobaan, dan masalah yang dihadapi, kuasa Allah dapat dinyatakan secara sempurna. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada ayat ke-13b, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Aku akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya ulangi pada bagian ayat ini, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Aku akan berikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat menanggung setiap pencobaan yang kita hadapi. Tuhan tidak membiarkan kita melalui kesulitan-kesulitan itu sendiri saja, tetapi Tuhan menopang kita sehingga kita sanggup melewatinya. Untuk itu ibu-ibu, marilah kita membawa diri kita untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tetaplah berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Datang kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita, mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita, dan membuka diri kita untuk bersedia dibentuk oleh Tuhan. Dan dengan jujur dan tulus hati menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh-Nya, agar kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kita. Dan yang terakhir adalah, marilah kita sadar dan yakin bahwa kasih karunia itu, Tuhan itu cukup bagi kita, tidak lebih dan tidak kurang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang tangguh, tidak menyerah pada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tetapi kita sanggup melewatinya oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang maha besar, yang sanggup mengalahkan semua permasalahan dan kesulitan yang ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kesulitan, pergumulan, bahkan pencobaan yang kami alami terjadi atas seizin-Mu, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melampauinya. Mampukan kami untuk senantiasa berserah hanya kepadamu dan percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah yang maha besar, yang lebih besar daripada persoalan dan kesulitan yang kami hadapi, sehingga kami boleh menjadi pemenang yang berpengharapan. Terima kasih Tuhan, sertai ibu-ibu dimanapun mereka berada, dalam apapun yang sedang dialami. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam sakit, mereka yang dalam pergumulan berat, mereka ada yang ada di dalam kedukaan. Tuhan kiranya memberkati mereka.
memberikan mereka penghiburan, kekuatan, dan juga sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Berkatilah dan lindungilah kami senantiasa ya Tuhan, dari setiap mara bahaya, dari setiap sakit penyakit, bahkan virus yang sedang melanda negeri kami, jauhkanlah daripada kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesehatan bagi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.